Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Bu Fitri Tanjung Sari, selaku dosen mata kuliah pengampu data mining. Oke, jadi kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang penerapan algoritma data mining, regresi linear, association rule, dan similarity. Oke, ini ada nama-nama kelompok ya dari anggota-anggota kita. Yang pertama ada Michael J. Kurnia Yonatan, ada Farel Rehan Putra, ada saya sendiri Andika Dwi Rahmawanto, ada Samuel Maesa Sinulinga, ada Valentino Wijaya. Dan daftar isinya di sini ada berbagai macam yang akan kita jelaskan nantinya. Kita langsung saja. Untuk pendahuluan di sini ada yang pertama prediksi kepuasan pelanggan, kedua sistem rekomendasi parfum, dan ketiga ada similarity CV dengan text mining dan content similarity. Oke, saya akan menjelaskan yang bagian pertama. Sini ada implementasi model machine learning, regresi linear untuk memprediksi kepuasan pelanggan. Sini kita menggunakan Google Colab dengan program satu bertugas untuk generasi data, membuat 1000 data dummy dengan 4 fitur. Tadi itu ada dengan yang pertama ada kualitas layanan, waktu respon, jumlah pembelian, tipe pelanggan, dan satu variabel target, yaitu target untuk puas. Logikanya digunakan untuk menciptakan korelasi yang masuk akal antara fitur dan target. Lalu nantinya akan menyimpan ke file data pelanggan CSV. Yang program kedua itu untuk pemodelan dimulai dari membaca file CSV, membagi data menjadi 8% dan dilatih menjadi 800 baris. Dan 20% data uji yaitu 200 baris menggunakan skitlearn hingga melatih model klasifikasi regresi logistik pada data latih. Oke, ini ada tahapan-tahapan penelitiannya. Yang pertama ada pembuatan data, yang kedua pemrosesan data, yang ketiga ada pembagian data trend test, yang keempat pelatihan model, yang kelima prediksi, lalu ke evaluasi, sehingga yang selanjutnya visualisasi, dan terakhir untuk pengujian data baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Michael Jekonia. Oke, jadi pada program yang pertama itu ada dua program. Program yang pertama itu membuat data dummy-nya. Jadi karena di sini membuat 1000 data dummy, jadi ada dua file. File pertama itu dibuat ngebuat 1000 data. Isinya itu ada kualitas layanan, waktu respons, jumlah pembelian, dan juga tipe pelanggan. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti layar berikut. Mungkin bisa di next. Ya, lalu setelahnya pada program 2 itu datanya akan dibaca. Lalu datanya ini diproses, dibagi dua. Jadi 80% atau sekitar 800 data itu bakal dijadiin trend testnya. Lalu 200 data atau 20% sisanya itu buat diuji. Nah, terus untuk menguji hasilnya gimana, itu kita masukin di code-nya ada dua, yaitu pelanggan A dan pelanggan B. Di mana pelanggan A ini kita buat datanya itu yang kayak sekira-kiranya puas karena dengan perhitungan skor yang ada di atas lalu pelanggan B itu hasilnya yang kayak jelek itulah yang nggak puas dan bisa dilihat di diagramnya ini eh, buat data A, pelanggan A itu ada di atas prediksi hardcore-nya itu ada di bintang, bentuk bintang ada yang di atas dan yang pelanggan B itu ada yang di bawah. Mungkin bisa di next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan eh, implementasi algoritma a priori pada sistem rekomendasi parfum. Jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan data mining dengan metode association rule mining untuk menemukan pola hubungan antar nodes, aroma nodes-nya dalam dataset parfum. Jadi ARM ini dipilih karena mampu mengekstraksi aturan asosiasinya yang menggambarkan kecenderungan kombinasi aroma yang sering muncul bersama, sehingga dapat digunakan untuk membangun sistem rekomendasi basis preferensi pengguna. Jadi ini sumber datanya itu ada di Kaggle dengan eh, dataset itu ada total 2719. Jadi di sini ada tahapan penelitiannya, yaitu adalah pertama pengumpulan data, yang kedua adalah data preprocessing, yang ketiga transformasi transformasi data ke format transaksi, yang keempat pencarian frekuen item set dengan algoritma a priori, yang kelima pembentukan atau aturan asosiasi, yang keenam implementasi sistem rekomendasi parfum, dan ketujuh evaluasi dan analisis hasil. Bisa di next. Jadi di codingan ini untuk tahapan pertamanya dalam eh, metode asosiasinya.
Yang pertama tuh membaca datanya dulu yang dari CSV-nya itu. Lalu yang kedua tuh mengecek datanya. Jika ada data yang kosong atau nol, maka akan dihapuskan untuk diproses selanjutnya. Lalu yang ketiga itu mengubah datanya itu ke format transaksi supaya bisa dipakai untuk algoritma a priori-nya. Lalu yang keempat itu mencari item set dan atur supportnya juga. Jadi maksudnya ini atur supportnya itu eh, diubah menjadi format eh, transaksinya untuk dijadikan value boolean untuk dipakai perhitungannya nanti. Nah, yang kelima itu membuat rules-nya. Jadi ada toleransinya gitu untuk bagaimana kombinasi antara value dengan value yang lainnya. Lalu yang keenam itu membuat fungsinya ya. Jadi ini akan mencari dengan hubungan antara eh aromanya itu untuk menghasilkan value yang akan ditampilkan sesuai dengan preferensi penggunanya. Lalu sini kita bisa menginput misalkan kayak vanilla nanti akan muncul outputnya. Bisa di next. Nah, jadi di sini ada contoh inputnya. Misalnya saya inputnya vanilla, nanti yang akan ditampilkan itu akan kombinasi aroma yang emang mengandung vanilla dan bisa mencari kombinasi lainnya yang emang ada pendekatannya dengan vanilla itu. Jadi akan muncul list-listnya kayak misalnya ada Solar, Kagiwari, Velvet, Fantasi, dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas teknik data mining untuk mendeteksi kesamaan dokumen CV berbasis TF, PDF, dan consent similarity. Proyek program similarity CV bertujuan untuk menganalisis tingkat kemiripan antar dokumen CV atau kurikulum VT dengan menggunakan pendekatan text mining dan algoritma consent similarity. Sistem ini membantu mendeteksi seberapa besar kesamaan isi antar dokumen agar dapat mengidentifikasi plagiarisme, duplikasi konten, atau kesamaan struktur data dalam memproseskan rekrutmen. Tujuan utama proyek ini adalah memberikan otomatisasi dalam proses evaluasi dokumen berbasis teks melalui analisis matematis kesamaan atau similarity dan perbedaan atau dissimilarity data. Manfaatnya meliputi efisiensi waktu, peningkatan akurasi dalam pencocokan dokumen, dan mendukung transparansi dalam sistem seleksi atau evaluasi data digital. Nah, sini ada tahap penelitiannya itu ada 5. Yang pertama itu ada data collection atau processing. Nah, ini di data collection ini itu dokumen kayak CV, skripsi, atau masalah genetik. Nah, dokumen ini tuh dikumpulin dari berbagai sumbernya gitu. Yang kedua itu tahapan processing ini mencakup kayak di 4 bagian. Yang pertama itu ada cleaning. Cleaning ini untuk menghapus tanda baca, angka, atau dan stroke words. Yang kedua itu ada tokenizing, itu memecahkan teks menjadi kata. Yang ketiga itu ada stemming, itu mengembalikan kata ke bentuk dasar. Yang keempat atau terakhir ini vectorization, ini untuk menggunakan TF dan IDF. Yang kedua, feature extraction dan pembobotan. Ini itu setiap dokumen mempresentasikan dalam bentuk vektor numerik berdasarkan frekuensi kata atau TF-IDF. Yang kedua, mempresentasikan isi menggunakan mengukur kemiripan antar dokumennya. Yang ketiga ini ada similarity computation, itu ini ada beberapa metode. Metodenya ini ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah konsep similarity, ini untuk mengukur sudut antar vektor dokumen. Yang kedua itu just card similarity, ini untuk membandingkan keamanan elemen antar dua himpunan kata. Yang ketiga ini ada mutual information dan Western Indexing. Ini untuk data kompleks berdimensi tinggi. Yang terakhir itu ada winnowing algorithm. Ini untuk menggunakan hash fingerprint untuk mendeteksi kemiripan teks. Yang keempat, clustering dan evaluasi. Clustering ini untuk hasil similarity digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang mirip. Dan untuk evaluasi ini dilakukan untuk matriks consent similarity matrix untuk mengukur derajat kemiripannya. Yang terakhir ini adalah implementasi sistem berbasis Python dan Google Colab. Nah, di sini library utama kita ini ada 4, yaitu adalah scikit-learn, PyPDF2, Python Docs, dan Pandas. Nah, mode
TF dan DF ini pertama itu dari vector wizard, terus ke constant similarity matrix, terus yang terakhir itu hasil tampilan dalam bentuk tabel ke dalam label. Itu ada mirip dan tidak mirip. Lanjut ke codingannya, ke programnya. Oke, kita lanjut ke programnya. Jadi ini adalah program untuk mendeteksi tingkat kemiripan antar dokumen CV secara otomatis. Nah, singkatnya, penjelasannya yang step satu itu adalah untuk menginstal semua library yang dibutuhkan untuk kita mengupload eh, CV tadi, itu berupa PDF, bisa berupa Docs, dan juga di sini ada untuk mengukur TF, IDF-nya dan quotient similarity-nya. Kemudian yang step kedua itu kita mengimport library-library-nya yang dibutuhkan pada program untuk mengubah teks menjadi vektor dan menghitung kesamaan itu menggunakan Scalaron, matrix, pairwise, dan juga ada juga termasuk fungsi Scalaron feature extraction text gitu. Nah, ketiga, kita menggunakan fungsi lagi atau ini download stop words. Jadi di ini untuk mengunduh semua daftar kata umum dari dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, digabung menjadi satu set. Jadi CV itu kan kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Inggris. Nah, kata-kata umumnya itu seperti saya, kamu, kalian, yang, dan sebagainya, itu kita filter, jadi itu tidak digunakan untuk menganalisa dalam pre-processing itu. Nah, kemudian di step 4 itu ada fungsi untuk membaca file CV-nya. Itu bisa berupa TXT, PDF, ataupun Docs gitu. Nah, di step 5 itu fungsi untuk pembersihan teksnya, pre-processing-nya gitu. Ini tahap penting dalam text mining agar data bersih dan siap dianalisis gitu. Jadi dia akan mengubah semua huruf menjadi kecil semuanya, kemudian menghapus karakter non-alfabet seperti angka, simbol, dan tanda baca, kemudian memisahkan teks menjadi kata-kata. Nah, kemudian hapus semua kata umum yang tadi yang udah kita ini tadi import tadi, eh, kata-kata umumnya itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu. Kemudian satukan kembali menjadi kalimat bersih seperti itu. Nah, next. Nah, step berikutnya itu ada mengupload dan membaca file CV-nya. Jadi kita bisa ngupload. Nah, nguploadnya itu nanti sekaligus gitu. Dua file-nya itu sekaligus kita upload. Kemudian di step 7 itu ada TF, IDF, dan quotient similarity-nya. Nah, kemudian di step 8 itu ada membuat tabel hasilnya nanti. Nah, itu berisi nilai kemiripan antar semua CV sehingga mudah dilihat dalam bentuk matriks gitu. Nanti ada tabel dalam bentuk matriks, jadi nanti antara CV satu dengan CV satu dibandingkan juga gitu. Nah, itu kan sangat mirip kan tentunya. Nah, ada juga CV satu dan CV 2 gitu. Itu konsepnya mirip seperti matriks gitu. Nah, selanjutnya step 9 itu ada klasifikasi mirip atau tidak mirip, X dan Y. Nah, itu thresholdnya kita membuat itu 0,5. Nah, di sini jika nilai similarity-nya di atas sama dengan 0,5 itu, kita menyatakan di sini dianggap mirip. Nah, jika selain itu atau di bawah 0,5, kita menganggapnya itu tidak mirip. Nah, ambang batas ini bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan threshold itu di tengah-tengah, yaitu 0,5. Kemudian di step 10 itu menampilkan hasilnya. Nah, kemudian di sebelah situ juga ada kita menggunakan visualisasi heat map-nya untuk membuat petanya untuk melihat hubungan antar CV secara visualnya. Kemudian di step ke-12 itu bisa di next. Di sini itu program mencetak hasil perbandingan antar dokumen satu persatu lengkap dengan nilai kemiripan dan statusnya. Ya, misalnya ada contoh outputnya nanti CV1.docs dan CV2.pdf memiliki tingkat kemiripan 0,67. Nanti dia disangkakan itu statusnya apa? Di atas 0,5. Jadi nanti statusnya itu mirip gitu. Nah, kesimpulan dari program ini sendiri, program ini mengimplementasikan konsep data mining dalam bentuk analisis kemiripan teks atau text similarity analysis, kemudian menggunakan TF-ADF untuk ekstraksi fitur. Nah, untuk menghitung jarak antar vektor dan teks. Nah, hasil akhirnya berupa tabel dan headset yang menunjukkan hubungan kemiripan antar dokumen CV. Nah, bisa kita lihat ini. Di sini contoh implementasi dari ketika saya mengupload
CV yang mirip antara dua CV. Nah, ini bisa kita lihat sendiri antara CV A dan CV A. Itu kalau bandingkan kan satu karena sama. Nah, tapi kalau CV A dan CV B itu hasilnya di sini 0,7,39. Nah, diartikan di sini mirip gitu. Di bawah ini ada hasilnya. Nah, ini cuma kebalikannya doang yang baris kedua dari baris pertama tadi. Nah, seperti itu. Ini ada outputnya di sini, visualnya. Nah, next. Di sini ada CV yang tidak mirip. Nah, di sini saya mengupload antara CV saya dengan CV teman saya bandingkan. Nah, setelah dibandingkan, hasilnya perbedaannya sangat jauh. Nah, di sini bisa kita lihat ketika saya membandingkan CV saya dengan teman saya, itu perbedaannya itu kita dianggap nilainya itu 0,047. Nah, itu sangat jauh. Nah, jadi kita bisa mengklasifikasikan atau kita menganggap itu tidak mirip seperti itu. Nah, itu juga ada visualisasinya, heat map-nya seperti itu. Nah, next. Jadi masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, program prediksi kepuasan pelanggan model klasifikasi regresi linear ini dapat digunakan untuk memprediksi status kepuasan pelanggan, puas atau tidak puas, berdasarkan data dummy yang disimulasikan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas layanan, waktu respons, jumlah pembelian, dan tipe pelanggan. Lalu ada saran ini bisa mengganti data dummy dengan data aktual atau data real suatu perusahaan supaya validasi modelnya itu bisa lebih akurat. Lalu bisa juga membandingkan hasilnya itu dengan model klasifikasi lain, misal dengan random forest. Oke, jadi untuk kesimpulan selanjutnya untuk rekomendasi parfum, jadi penerapan algoritma ini association rule mining itu emang bisa untuk mengekstraksikan pola hubungan antara aroma atau enggak bisa disebut fragrance notes dari dataset parfum yang ada. Nah, aturan asosiasi ini tuh memungkinkan untuk membangun sistem rekomendasi yang mampu menyarankan parfum serupa berdasarkan kecenderungan kombinasi aroma yang sering muncul bersama. Untuk sarannya itu bisa lebih mengimplementasikan asosiasi rules-nya itu dengan preferensi pengguna riwayatnya atau ratingnya untuk di setiap parfumnya. Jadi rekomendasinya itu bisa lebih personal untuk hasilnya itu. Deteksi kesamaan dokumen CV. Teknik text mining dengan kebobotan TF-IDF mengukur consent similarity terbukti efektif dalam mendeteksi tingkat kemiripan antar dokumen CV secara otomatis. Sarannya itu uji sistem consent similarity CV dengan jumlah dokumen yang jauh lebih besar, kembangkan UI interaktif dan tambahkan tahapan stemming lanjutan untuk processing teks yang lebih kompleks. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebih ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.